Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Ini adalah Ramadan hari kedua. Bagaimana puasanya kemarin dan puasanya hari ini? Semoga semuanya berjalan baik dan lancar. Nah, teman-teman, di edisi Ramadan ini saya akan membuat video-video singkat yang bisa teman-teman tonton menjelang berbuka atau setelah sholat taraweh atau menunggu makanan sahur matang untuk merefresh pengetahuan kita tentang dunia intelijen. Dan semoga teman-teman, terutama adik-adikku yang sangat berminat untuk menjadi personel intelijen, bisa terus berlatih, bisa terus mencari ilmu pengetahuan, sehingga di bulan Ramadan ini waktu-waktu yang luang itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di edisi kali ini Kultum Intelijen sore hari ini kita akan kembali mengulangi definisi intelijen ya, tentang apa itu intelijen. Kita tahu sejarah intelijen itu berangkat sejak zaman purba, bagaimana manusia sebenarnya instingnya adalah mempertahankan hidup. Bagaimana intelijen itu didefinisikan sebagai kecerdasan. Mulai dari mencari cara untuk menangkap hewan buruan. Kemudian bagaimana menciptakan api. Nah, itu intelijen di masa lalu, intelijen purba. Kecerdasan manusia purba. Berangkat terus-menerus sampai di era tradisional, misalnya tentang bagaimana mencari informasi musuh, ya, di era Ken Arok, di era Ken Dedes, di era peperangan. Kemudian bagaimana mengetahui persiapan-persiapan perang yang dimiliki oleh lawan, gitu kan. Itu di era intelijen tradisional. Sementara sekarang kita sudah masuk ke era intelijen modern, di mana saat ini intelijen modern itu bicaranya sangat kompleks, mulai dari ekonomi, politik, teknologi, virus, sosial budaya, algoritma. Semua ada singgungannya dengan karakteristik atau ilmu pengetahuan intelijen. Nah, kita tahu intelijen itu, saya pernah membuat videonya, dibedakan menjadi 3 ya, yakni intelijen sebagai ilmu pengetahuan dan seni tentu saja, kemudian intelijen sebagai organisasi, dan intelijen sebagai kegiatan. Intelijen sebagai ilmu pengetahuan bisa dipelajari dari buku-buku, dari perkuliahan di kampus, kemudian ya dari kursus-kursus, dari pelatihan-pelatihan. Kemudian intelijen sebagai organisasi, ya aktivitas intelijen dalam konteks lingkup organisasi. Misalnya di Amerika ada CIA, ada NSA, ada FBI, kemudian ada MI6 di Inggris, kemudian ada MI5, ada ASIO di Australia, di Indonesia ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam. Itu intelijen sebagai organisasi. Tapi ada juga intelijen sebagai kegiatan. Intelijen sebagai kegiatan itu apa? Mencari data, mencari informasi, mengolah informasi, bagaimana mencari informasi rahasia, bagaimana memanfaatkan berbagai macam platform-platform open source untuk menggali data. Itu intelijen sebagai kegiatan, sebagai aktivitas. Oke, refresh itu ya masih ingat ya. Nah, kemudian yang terakhir kita ingat kembali bagaimana intelijen itu mencari data. Mencari data dibedakan menjadi 2, yakni sumber informasi terbuka atau open source dan sumber informasi tertutup atau closed source. Sumber informasi terbuka perannya 95%, sisanya 5% itu informasi tertutup. Nah, saya kira kultum kita pada sore hari ini sekian dulu. Saya berharap teman-teman tetap semangat menjalani ibadah Ramadan, dan semoga ibadah Ramadan kita di tahun 1422 Hijriah ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan kita diberikan kesempatan juga untuk memperbaiki diri terus-menerus. Matur nuwun, tetap setia di channel saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan tulis komentar, ide atau usulan apa materi-materi kultum singkat di bawah 7 menit yang akan bisa saya posting di channel ini. Matur nuwun, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.